Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari Kelompok keempat dalam pembelajaran mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Ibu Rahmawati Muhyi, SPD MSN. Baik, saya selaku Ketua Kelompok keempat, Fafira Nur Adiani, dan ketiga rekan saya. Hai teman-teman, saya Siti Nur Aindahan. Hai, perkenalkan nama saya Nofadi Rusli. Dan saya Nur Aziza MTI. Baik, di sini kami akan memaparkan pembahasan tentang perkembangan afektif dan penyesuaian diri remaja. Berbicara tentang afektif, maka hal pertama yang perlu kita pahami bersama adalah apa itu afektif. Afektif merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap, watak, perilaku, minat, emosi, dan nilai yang ada di dalam diri setiap individu. Namun, pada pembahasan kali ini kita hanya akan terfokus kepada afektif dalam artian sebagai emosi. Selanjutnya, pengertian emosi. Perbuatan atau perilaku kita sehari-hari pada umumnya disertai oleh perasaan-perasaan tertentu seperti senang, gembira, cinta, marah, takut, cemas, dan benci. Disebut warna afektif. Warna afektif ini kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah, dan kadang-kadang tidak jelas atau samar-samar. Dalam hal warna afektif tersebut kuat, maka perasaan-perasaan menjadi lebih mendalam, lebih luas, lebih jelas, dan lebih terarah. Perasaan-perasaan seperti ini yang disebut dengan emosi. Nah, pada saat terjadi emosi, seringkali terjadi perubahan-perubahan pada fisik. Di antaranya, yang pertama, reaksi elektris pada kulit meningkat bila terpesona. Yang kedua, peredaran darah bertambah cepat apabila marah. Yang ketiga, denyut jantung bertambah cepat bila terkejut. Kemudian pernapasan, bernafas panjang bila kecewa. Kemudian pupil mata, membesar bila marah. Liur kering, mengering kalau takut atau tegang. Bulu roma, berdiri kalau takut. Pencernaan, mencret-mencret kalau tegang. Otot, tegang dan bergetar kalau takut. Yang terakhir, komposisi darah, berubah kalau emosi. Selanjutnya kita masuk pada karakteristik perkembangan emosi. Yang pertama ada cinta dan kasih sayang. Faktor penting dalam kehidupan remaja adalah kapasitasnya untuk mencintai orang lain dan kebutuhannya untuk mendapatkan cinta dari orang lain. Kemampuan untuk menerima cinta sama penting dengan kemampuan untuk memberinya. Kemudian, gembira. Rasa gembira akan dialami apabila segala sesuatunya berlangsung dengan baik, dan para remaja akan mengalami kegembiraan jika ia diterima sebagai seorang sahabat atau bila ia jatuh cinta dan cintanya itu mendapat sambutan atau diterima oleh orang yang dicintainya. Kemudian ada kemarahan dan permusuhan. Rasa marah merupakan gejala yang penting di antara emosi-emosi yang memainkan peranan yang menonjol dalam perkembangan kepribadian. Karena melalui rasa marahnya seseorang mempertajam tuntutannya dan pemilihan minat-minatnya. Rasa marah ditimbulkan oleh adanya hambatan-hambatan atau rintangan-rintangan terhadap rencana-rencana, minat-minat, dan tindakan-tindakan remaja. Yang terakhir ada ketakutan dan kecemasan. Anak-anak, remaja, maupun orang dewasa semuanya mengalami rasa takut. Perasaan takut ini disebabkan oleh adanya kejadian-kejadian mengancam atau membahayakan, mimpi-mimpi buruk, atau karena merasa tertuduh oleh kesalahan-kesalahan yang dibuat. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Sejumlah penelitian tentang emosi anak menunjukkan bahwa perkembangan emosi mereka bergantung pada faktor kematangan dan faktor belajar. Kematangan dan belajar terjalin erat satu sama lain dalam mempengaruhi perkembangan emosi. Reaksi emosional yang tidak muncul pada awal kehidupan tidak berarti tidak ada, karena reaksi tersebut pasti akan muncul di kemudian hari. Dengan berfungsinya sistem endokrin, kematangan dan belajar terjalin erat satu sama lain dalam mempengaruhi perkembangan emosi. Selanjutnya, upaya pengembangan emosi remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan.
Dalam kaitannya dengan emosi remaja awal yang cenderung banyak melamun dan sulit diterka, maka satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh guru adalah konsisten dalam pengelolaan kelas dan memperlakukan siswa seperti orang dewasa yang penuh tanggung jawab. Guru-guru dapat membantu mereka yang bertingkah laku kasar dengan jalan mencapai keberhasilan dalam pekerjaan atau tugas-tugas sekolah, sehingga mereka menjadi anak yang lebih tenang dan lebih mudah ditangani. Selain itu, cara yang mendasar adalah dengan mendorong mereka untuk bersaing dengan diri sendiri. Selanjutnya kita masuk pada perkembangan nilai, moral, dan sikap. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan nilai, moral, dan sikap remaja adalah yang pertama, menciptakan komunikasi. Nah, dalam komunikasi didahului dengan pemberian informasi tentang nilai-nilai dan moral. Anak tidak pasif mendengarkan dari orang dewasa bagaimana seseorang harus bertingkah laku sesuai dengan norma dan nilai-nilai moral, tetapi anak harus dirangsang supaya lebih aktif. Hendaknya ada upaya untuk mengikut sertakan remaja dalam beberapa pembicaraan dan dalam pengambilan keputusan keluarga. Sedangkan dalam kelompok sebaya, remaja turut serta secara aktif dalam tanggung jawab dan penentuan maupun keputusan kelompok. Selanjutnya yang kedua atau yang terakhir, yaitu menciptakan iklim lingkungan yang serasi. Seseorang yang mempelajari nilai hidup tertentu dan moral, kemudian berhasil memiliki sikap dan tingkah laku sebagai pencerminan nilai-nilai hidup itu umumnya adalah seseorang yang hidup dalam lingkungan yang secara positif, jujur, dan konsekuen senantiasa mendukung bentuk tingkah laku yang merupakan pencerminan nilai-nilai hidup tersebut. Nah, ini berarti antara lain bahwa usaha pengembangan tingkah laku nilai hidup tidak hanya merupakan pendekatan-pendekatan intelektual semata-mata, tetapi juga mengutamakan adanya lingkungan yang kondusif, di mana faktor-faktor lingkungan itu sendiri merupakan penjelmaan yang konkret dari nilai-nilai hidup tersebut. Nilai-nilai keagamaan perlu mendapat perhatian, karena agama juga mengajarkan tingkah laku yang baik. Baik, selanjutnya pembahasan materi kita yaitu mengenai penyesuaian diri remaja. Nah, untuk pembahasan yang pertama, pengertian penyesuaian diri. Penyesuaian berarti adaptasi, dapat mempertahankan eksistensinya, atau bisa survive dan memperoleh kesejahteraan jasmania dan rohania, dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan tuntutan sosial. Penyesuaian dapat juga diartikan sebagai konformitas, yang berarti menyesuaikan sesuatu dengan standar atau prinsip. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyesuaian adalah usaha manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan pada lingkungannya. Kemudian untuk karakteristik penyesuaian diri. Nah, untuk karakteristik penyesuaian diri ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama penyesuaian diri secara positif dan penyesuaian diri secara negatif. Nah, untuk penyesuaian diri secara positif, hal yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri yang ditandai dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. Yang kedua, tidak menunjukkan adanya mekanisme-mekanisme psikologis. Yang ketiga, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. Yang keempat, memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. Yang kelima, mampu dalam belajar. Yang keenam, menghargai pengalaman. Dan yang terakhir, bersikap realistik dan objektif. Kemudian untuk penyesuaian diri yang secara negatif. Kegagalan dalam melakukan penyesuaian diri secara positif dapat mengakibatkan individu melakukan penyesuaian diri yang salah. Penyesuaian diri yang salah ditandai dengan berbagai bentuk tingkah laku yang serba salah, tidak terarah, emosional, sikap yang realistik, agresif, dan sebagainya. Ada 3 bentuk reaksi dalam penyesuaian diri yang salah, yaitu reaksi bertahan, reaksi menyerang, dan reaksi melarikan diri.
Kemudian untuk faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri. Yang pertama, kondisi fisik termasuk di dalam keturunan, konstitusi fisik, susunan saraf, kelenjar, dan sistem otot, kesehatan, penyakit, dan sebagainya. Yang kedua, perkembangan dan kematangan, khususnya kematangan intelektual, sosial, moral, dan emosional. Yang ketiga, penentu psikologis, termasuk di dalamnya pengalaman, belajarnya, pengkondisian, dan penentuan diri atau self-determination, frustasi dan konflik. Yang keempat, kondisi lingkungan, khususnya keluarga dan sekolah. Dan yang terakhir, penentu kultural termasuk agama. Kemudian untuk implikasi proses penyesuaian remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Nah, ada upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperlancar proses penyesuaian diri remaja, khususnya di sekolah. Adalah yang pertama, menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa betah atau at home bagi anak didik, baik secara sosial, fisik, maupun akademis. Yang kedua, menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan bagi anak. Yang ketiga, usaha memahami anak didik secara menyeluruh, baik prestasi belajar, sosial, maupun seluruh aspek pribadinya. Yang keempat, menggunakan metode alat belajar yang menimbulkan gairah belajar. Yang kelima, menggunakan prosedur evaluasi yang dapat memperbesar motivasi belajar. Yang keenam, ruangan kelas yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Ketujuh, peraturan tata tertib yang jelas dan dipahami murid-murid. 8. Teladan dari para guru dalam segala segi pendidikan. 9. Kerjasama dan saling pengertian dari para guru dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah. 10. Pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan yang sebaik-baiknya. 11. Situasi kepemimpinan yang penuh saling pengertian dan tanggung jawab baik pada murid maupun guru. 12. Atau yang terakhir, hubungan yang baik dan penuh pengertian antar sekolah dengan orang tua siswa dan masyarakat.